podcast kali ini aku bakal bincang-bincang asik bersama Ibu Nurina Handayani. Beliau merupakan lulusan psikologi di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, sekaligus guru bimbingan konseling di MA Al-Muhajirin Koba ini sendiri. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita sambut bintang tamu kita pada hari ini, yaitu Ibu Nurina Handayani. Halo Ibu. Halo Helda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat lah, jangan sakit-sakit. Iya, itu pasti ya Bu ya. Iya. Nah tadi kan udah aku spill nih tentang Ibu. Kalau mau lebih tahu lebih lanjut, silahkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Halo Sobat Genre. Oke, perkenalkan nama Ibu Nurina Handayani. Ibu usianya 24 tahun, masih muda ya? Ya, Alhamdulillah. masih ya masih. Ibu tinggal di Terentang, Desa Terentang 3. Seperti yang sudah Helda jelaskan, Ibu merupakan lulusan S1 Psikologi di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, saat ini Ibu juga mengajar menjadi guru BK ya di MA Al-Muhajirin Koba. Nah, bincang-bincang kita pada hari ini melekat tentang kesehatan mental, karena di dunia nyata maupun di sosmed sering kali hal temukan bahwa tentang anak, usia remaja, siapapun itu mengalami kesehatan mental mulai dari pertemanannya, guru-gurunya, bahkan keluarganya sendiri Ibu. Helda kan udah tahu ini apa itu kesehatan mental atau yang disebut dengan mental health. Nah, mumpung nih kita ketemu pada ahlinya nih, boleh Bu sharing-sharing sedikit tentang apa itu mental health? Oke, baik. Terima kasih Helda atas Iya, kesempatannya. Oke, kesehatan mental atau mental health ya yang Iya. tadi diistilahkan merupakan istilah bahasa Inggris ya yang dikenal dengan kesehatan mental artinya. Jadi sepanjang perbincangan kita, Ibu akan mengangkat dengan bahasa kesehatan mental ya, bahasa Indonesia biar lebih akrab aja nih sama bahasa Indonesia. Baik. Jadi apa itu kesehatan mental? Yang menurut WHO ya sumber yang Ibu ambil Iya. WHO ini menjelaskan bahwa kesehatan mental itu berhubungan dengan kesejahteraan mental seseorang ya, seseorang. Nah, mungkin dalam hal ini remaja ya seperti yang sudah diangkat oleh Helda. Nah, kesejahteraan seseorang yang di dalamnya memungkinkan seseorang itu bisa mengenal dirinya sendiri, mengenal potensinya sendiri. Nah, orang ini juga dinilai memiliki kesehatan mental yang baik apabila seseorang ini bisa mengendalikan dirinya dengan baik, bisa mengetahui apa sih potensi dirinya, ya. Kemudian dia bisa mengembangkan potensi itu dengan baik pula, sehingga seseorang ini bisa melakukan kegiatan belajarnya dengan baik, kegiatan bekerjanya dengan baik, seperti itu. Dan juga seseorang ini bisa berkontribusi dengan baik di dalam lingkungannya atau komunitasnya. Seperti mungkin yang Helda sekarang sudah lakukan ya. Alhamdulillah. Helda sudah bergabung dalam sebuah komunitas nih. Iya. Nah, kemudian Helda berkontribusi dengan baik nggak di dalamnya? Kalau misalkan iya, berarti Helda sudah memiliki ciri-ciri kesehatan mental yang baik. Seperti itu. Jadi intinya seseorang itu memiliki kesejahteraan pada bidang mentalnya, pada aspek mentalnya, seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, kesehatan mental ataupun mental health merupakan titik di mana seorang memiliki kesejahteraan dalam memengaruhi mentalnya masing-masing, dan itu bisa dirasakan oleh dirinya bukan orang lain ya Bu ya. Betul sekali. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang Helda mau tanyakan kepada Ibu. Iya. Nah, apa itu tentang mengapa remaja lebih rentan mengalami kesehatan mental maupun gangguan mental? Oke, mengapa remaja mengalami kesehatan mental? Mungkin Ibu koreksi ya. Iya. Semua orang di dunia ini memiliki kesehatan mental, cuma kadar atau tarafnya aja yang berbeda-beda setiap orangnya. Ya. Ada yang kesehatan mentalnya dalam taraf baik, ada yang belum atau bahkan yang buruk seperti itu. Nah, kenapa remaja ini mengalami gangguan ya, atau misalnya kesehatan mentalnya itu belum stabil, belum dalam kategori yang baik?
Kenapa kita berbicara seperti itu? Karena memang faktanya akhir-akhir ini sering banget terdengar di berita, melihat di televisi tentang berita bahwa banyak remaja ya yang di usia yang belia sekarang ini mereka mengalami gangguan pada mentalnya, entah itu gangguan kognitifnya, gangguan dalam aspek kepribadiannya dan lain-lain. Nah, gangguan mental ini banyak ya Helda ya. Jadi kalau kita jelaskan, kalau ibu jelaskan nanti panjang ya waktunya ya. Bisa kita share di lain waktu. Yang penting kita gali tentang kesehatan mentalnya pada remaja ini ya kan. Kenapa rentan? Karena memang remaja berada di usia yang rentan ya. Remaja ini bukan anak-anak, tapi bukan dewasa. Mereka kalau ditanyain mereka anak-anak atau bukan, pasti nggak terima. Iya kan? Iya, nggak terima banget. Nggak terima banget ya, nih testimoni dari remajanya sendiri ya. Iya. Tapi kalau dibilang sebagai orang dewasa sudah mencukupi atau belum? Belum, karena masih dibiayai. Betul, salah satunya. Bukan hanya di bidang finansial sih sebetulnya ya Helda. Masalah membiayai mungkin di usia kalian ada juga nih remaja yang bisa kerja. Tapi tetap belum bisa dikategorikan orang dewasa. Karena aspek-aspek lainnya seperti aspek kognitif dan aspek psikisnya itu belum memenuhi tahap perkembangan dewasa. Nah, di masa rentan ini, masa transisi ini, remaja itu memiliki jiwa yang rentan itu tadi, sehingga mudah untuk terinfluence, mudah untuk tercampur dengan informasi atau kegiatan-kegiatan lain yang kadang mereka sendiri pun belum bisa menyaringnya. Bener kan ya? Karena Helda mungkin merasakan sendiri kalau misalnya kita berteman atau bergabung di kelompok yang baik, yang membawa ke hal yang positif, mungkin yang diterima apa Helda? Hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif, kemudian ilmu-ilmu yang positif ya. Tapi kalau sebaliknya gimana? Bergabung dengan kelompok yang tidak baik dan membawa hal negatif itu gimana efeknya? Bisa saja itu menimbulkan hal yang buruk kepada diri sendiri. Ya, betul sekali. Nah, untuk beberapa remaja yang belum bisa mengendalikan kontrol dirinya, ya, mereka rentan mengalami gangguan mental. Banyak sekali kategorinya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan ada lagi nih Bu yang ingin Helda tanyakan, ini khususnya dari teman Helda yang kemarin merequest pertanyaan gitu kan. Katanya apa sih salah satu hal yang dapat memengaruhi kesehatan mental? Oke, baik. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatan mental gitu ya. Bisa dikatakan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada dua nih, ada internal dan eksternal gitu. Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seorang remaja itu atau seseorang. Nah, yang seperti apa faktornya? Salah satunya adalah faktor dari pemahaman diri. Jadi seseorang yang memiliki pemahaman diri yang baik, otomatis dia bisa mengendalikan dirinya, bisa bisa memiliki problem solving atau pemecahan masalah yang baik. Ya. Ketika kita bisa paham dengan kondisi kita bisa mengerti apa yang kita butuhkan. Ketika kita punya masalah, kita bisa mengendalikan itu. Kita bisa mencari cara untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Itu problem solving artinya. Nah, kalau misalnya faktor internal ini bermasalah, otomatis itu dapat mempengaruhi kesehatannya, kan? Jadi misalnya nih seseorang ini, ya anak-anak remaja ini dia punya kesulitan dalam mengatur emosinya, ya, dalam mengendalikan emosinya. Anak-anak ini ketika dia diberikan suatu tekanan, dia udah gampang stres. Akhirnya kalau dia stres, dia marah. Akhirnya ketika dia marah, dia memberikan efek yang kurang enak nih ke lingkungannya atau ke dalam kelompoknya. Akhirnya mempengaruhi dia sendiri. Akhirnya mungkin teman-temannya merasa tidak nyaman, akhirnya
menjauhi dirinya gitu. Akhirnya dia merasa lagi oh tidak ada temennya gitu kan, ngaruh kan ke mentalnya gitu. Padahal ini juga berasal dari internal dia gitu. Makanya faktor internal ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, kesehatan mental anak-anak gitu, atau remaja sebenarnya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal seperti yang kita ketahui yang berasal dari luar diri seseorang. Banyak kan ya? Banyak. Misalnya faktor dari keluarga, dari lingkungan bermain, dari lingkungan teman, circle pertemanan, dari sekolah gitu ya, organisasi. Nah, faktor-faktor eksternal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Kenapa? Karena seseorang ini tumbuh dan berkembang juga dipengaruhi oleh lingkungan salah satunya kan. Misalnya nih, Helda belajar berbicara, apakah hanya diajarkan oleh orang tua? Tidak. Helda juga belajar hal-hal lain yang tidak berasal dari orang tua kan? Contohnya misalnya orang tua mengajarkan kata-kata yang baik, tapi teman-teman di luar ada nih yang mempengaruhi Helda untuk berbicara yang kurang baik. Akhirnya secara tidak langsung mengikuti Helda. Nah, itu efek dari faktor eksternal itu. Jadi faktor eksternal juga mempengaruhi kesehatan mental. Contoh lagi kalau di faktor keluarga nih ya, keluarga yang orang tuanya, seseorang yang orang tuanya ini mereka mengedepankan misalnya ajaran anak ini agak keras. Misalnya orang tua mengajarkan anak ini harus keras. Nah, rentan ya untuk remaja ini, mereka akhirnya merasakan kesehatan mental yang kurang baik karena kebiasaan dari orang tuanya untuk membentak gitu ya, kebiasaan untuk berkata-kata yang kurang pantas untuk didengar itu akhirnya mempengaruhi anak, mempengaruhi pola pikir, kebiasaan, akhirnya ke mentalnya gitu. Makanya otomatis kesehatan mental anak ini pun bisa terganggu. Faktor-faktor eksternal itu yang seperti itu, yang berasal dari luar. Seperti itu Helda. Kalau akibat dari gangguan mental itu apa bisa gila, stres, atau yang lainnya? Karena kan kebanyakan orang tahu kalau masalah mental dikit-dikit gangguan kejiwaan dan dikatakan orang gila ya biasanya seperti itu. Iya. Gangguan mental, gangguan kejiwaan itu yang digiring orang itu adalah seseorang yang gila ya. Padahal istilah gila sendiri Helda, kalau Helda belum tahu, istilah orang gila itu tidak digunakan lagi di dunia psikologi ya, gitu. Di dunia rumah sakit jiwaan gitu. Karena dinilai kurang etis, diganti dengan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa atau orang dengan gangguan jiwa. Lebih sopan lah ya. Jadi orang gila itu terdengar kasar. Nah, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan gangguan mental itu banyak tipenya. Mungkin sudah Ibu singgung tadi, tipenya banyak atau aspeknya banyak. Nah, tadi yang ditanyakan akibat ya, akibat dari orang yang memiliki kesehatan mental yang kurang baik mungkin ya. Nah, salah satunya gangguan mental itu bisa dalam aspek kognitifnya. Jadi orang yang punya kesehatan mental yang kurang baik bisa mempengaruhi sistem kerja otak misalnya seperti itu. Kemudian bisa mempengaruhi kepribadiannya, bisa mempengaruhi perilakunya, ya kan? Karena sudah tidak sehat nih kesehatan mentalnya. Kenapa kayak gitu? Karena sebetulnya di dalam tubuh kita ini ada namanya psikosomatis. Ya, psikosomatis itu paham nggak artinya apa? Masih masih belum pernah dengar ya. Psikosomatis itu adalah proses di mana psikologis itu nyambung ke psikis. Begitu juga sebaliknya. Jadi misalnya pernah nggak Helda merasakan kalau lagi di bawah tekanan? Atau misalnya nih kayak
berbicara di depan umum. Apa yang dirasakan? Gugup pertama kali gugup, dan juga kayak merasa tertekan. Apalagi kalau disuruh gitu kan, bukan keinginan sendiri. Biasanya ada perasaan gugup, cemas, ya kan? Kemudian tiba-tiba tangan dingin banget, perut sakit, ya. Kemudian tangannya basah, ada yang sampai tremor, kayak gitu tangannya. Wajahnya pucat. Nah, itu kan sebetulnya bukan karena dia sakit perut, memang gangguan pencernaan, enggak kan? Bisa saja itu pengaruh dari psikosomatis tadi. Dia cemas, pikiran dari pemikiran nih. Dia memikirkan sesuatu, kemudian dia cemas, ya. Kemudian efeknya itu biologis kita, tubuh kita merespon dengan keluarnya keringat dingin di tangan, sakit perut, deg-degan, ya kan? Nah itu yang namanya proses psikosomatis. Ada juga misalnya dalam tekanan yang terlalu banyak, tiba-tiba kepala pusing, benar ya kan? banget. Padahal bukan karena kita salah makan atau apa gitu, hanya karena banyak tekanan aja. Itu yang namanya psikosomatis. Jadi akibatnya itu ketika mental kita nggak sehat, ketika kita punya masalah di kesehatan mental, itu pasti mengganggu ke semua aspek di tubuh kita. Aspek kognitif ya, pemikiran, pengetahuan, aspek kepribadian, sifat kita, sikap kita, yang tiba-tiba ceria, jadi murung di kelas, kemudian mungkin kalau di rumah mengunci diri di kamar gitu ya. Itu aspek kepribadiannya gitu, terganggu seperti itu ya bahasanya. Nah, ada juga aspek kognitif ya tadi ya, gangguan belajar seperti itu. Jadi akibatnya seperti itu, Helda, banyak sekali akibatnya. Makanya penting banget untuk kita menjaga kesehatan mental. Jadi begitu ya teman-teman, sangat bahaya sekali. Dan ingat, kita hanya perlu menjaga jati diri kita agar tidak kayak diinjak-injak oleh orang lain ya Bu ya. Dan benar apa kata orang, kita itu sama semuanya. Kita berada di tempat yang ribuan orang juga berada di tempat kita. Sangat familiar ya kalau bahasanya. Nah, kita juga perlu mendukung diri sendiri kita dan mendukung teman-teman yang lain. Jangan kita bully ataupun kita kata-katakan mereka, dan kita harus saling menjaga agar tujuan kita tercapai dengan sempurna. Betul sekali. Nah, di sesi ini Ibu boleh memberikan pesan kepada orang lain di luar sana, kepada sobat genre yang mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya nih Bu. Baik, pesan ya. Iya, pesan. Sebenarnya kalau bisa jangan sampai udah keburu mengalami gangguan ya. Iya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul ya. Nah, pesan dari Ibu gini, di masa remaja kalian ini memang masa yang fluktuatif, yang naik turun ya, roller coaster. Tapi jangan dijadikan itu beban kehidupan yang sangat berat ya. Benar banget. Kalian masih punya masa depan yang cerah. Jadi berusahalah untuk berpikir yang positif ya. Karena apa? Suatu hal yang kita pikirkan secara baik-baik, kita pikirkan secara positif, itu akan mempengaruhi perilaku kita dan tujuan kita ke depannya. Berbeda dengan yang sudah insecurean dulu, yang sudah netting atau negative thinking dulu gitu kan. Aku bisa nggak ya? Jangan-jangan nanti aku gagal, padahal belum dicoba, ya kan? Nah, alangkah lebih baiknya untuk mendoktrin diri dengan hal-hal yang positif. Walaupun misalnya belum merasa nih diri aku nih belum mampu, tapi seenggaknya kita berusaha kan. Iya, benar banget. Doktrin diri dengan kata-kata saya bisa, saya mampu, saya berharga, ya. Makanya tadi Helda bilang, jangan biarkan kita orang-orang menginjak kita, dan kita pun harus berperilaku baik dengan orang. Betul sekali teman-teman, itu yang harus digarisbawahi ya. Karena gimana kita diperlakukan orang, gimana kita memperlakukan orang, begitu juga orang memperlakukan kita. Kayak hukum karma mungkin gitu ya, bisa dibilang gitu. Nah, pesan Ibu itu ya
Yang pertama itu selalu berpositif thinking, berpikiran positif, hal-hal baik itu selalu didoktrin ke diri sendiri, disugestikan ke diri sendiri. Karena itu satu pegangan utama. Nah, jadi yang kedua ya, itu ketika remaja kalian ini mempunyai masalah, jangan kalian selesaikan sendiri, karena ibu rasa itu belum mampu untuk kalian. Ya, betul ya. Tahap dimana kalian itu masih mencari jati diri, mencari hal-hal yang kalian pengen explore ya. Nah, ketika dihadapkan dengan masalah, ibu rasa problem solvingnya itu belum bisa sepenuhnya kalian lakukan. Kalian harus menceritakan itu dengan orang lain, orang-orang yang kalian percayai, orang-orang yang dianggap bisa membantu kalian. Jangan berpikiran kalian itu sendiri di dunia ini, ya. Nggak seperti itu. Gitu. Banyak orang-orang yang peduli dengan kalian, banyak orang-orang yang juga berada di posisi kalian mungkin, gitu ya. Mungkin mereka sama di posisi kalian, tapi bedanya mereka ingin berusaha untuk menyelesaikan masalah, tapi kalian malah menyimpan masalah gitu. Bedanya di situ ya. Jadi kalau ada yang merasa dirinya punya masalah, entah itu dari aspek manapun ya, mungkin sekolahnya, mungkin dari lingkungan keluarganya, mungkin dari lingkungan pertemanannya, jika ada masalah langsung diceritakan atau dicari solusinya dengan orang-orang terpercaya, dengan orang-orang dewasa yang ada di sekitar kalian. Jadi orang-orang dewasa ini atau orang-orang yang mempunyai wewenang atau yang kalian percaya ini bisa mengarahkan kalian untuk menemukan solusi dari masalah itu. Bayangkan nih kalau misalkan masalah itu terus-menerus ditumpuk ya, tidak dikeluarkan, tidak diselesaikan, akhirnya mempengaruhi kondisi mental. Akhirnya kesehatan mental pun menjadi bermasalah akhirnya. Ibaratnya kalau kita menumpuk sampah udah terlalu banyak, udah terlalu menggunung ya, akhirnya sehat nggak? Enggak dong ya, pasti dapat menimbulkan banyak penyakit, dapat menimbulkan banyak kerugian akhirnya. Begitupun dengan masalah. Kalau kita sukanya menimbun masalah, jangan heran kita bisa pusing ya, kita bisa merasakan kecemasan akhirnya. Karena apa? Masalah itu tidak terkeluarkan, tidak tersampaikan. Begitu kalau dari pesannya. Karena masalah ini tidak bisa dihindari, tapi dihadapi dan diselesaikan dengan baik, dengan tepat caranya. Begitu. Jadi nggak terasa ya Bu ya, bincang-bincang asik kita pada hari ini sudah habis kayaknya ya. Oh iya ya, aduh nggak terasa ya. Nanti boleh di sesi berikutnya lagi. Oh boleh, dengan tema yang lain mungkin ya. Yang pastinya bersama Sobat Genre lagi kan? Yes. Ya tentunya dong. Ya terima kasih kepada Ibu yang telah bertamu di podcast Al-Fatih, dan mohon maaf kepada penonton yang ada di rumah ataupun yang dimanapun kalian berada kalau kata-kata dari kami kurang mengenakan di hati ya. Kayaknya sekian ya Bu ya dari kita. Baiklah, terima kasih kepada Sobat Genre yang ada di sana. Jangan lupa nantikan podcast-podcast Al-Fatih lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.